Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, masih pada juz yang keempat pada surah Ali Imran. Pada kesempatan ini kita akan membacakan surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la كلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan takwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kemenangan. Ayat 131. Dan hendaklah kamu takut kepada api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. 132. Taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. 133. Berlomba-lombalah kamu sekalian kepada ampunan Tuhan kamu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 134. Yaitu orang-orang yang menderma dalam waktu senang dan susah, dan orang-orang yang menahan marah dan memberi maaf manusia, dan Allah adalah sangat kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. 135. Dan orang-orang yang apabila pernah berbuat keji atau menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, dan mereka pun memohon ampun dosa-dosa mereka, padahal siapakah lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah, dan tidak mereka berketerusan atas apa yang pernah mereka kerjakan itu, padahal mereka mengetahui. 136. Balasan bagi mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan alangkah eloknya balasan bagi orang-orang yang beramal.
Ayat 130 ini berkisar sekitar membicarakan urusan riba. Kalau kita baca sepintas lalu seakan-akan bunga rampai saja. Saya sudah membicarakan hal mengambil teman karib, sahabat rapat, hendaklah hati-hati, kemudian dibicarakan hal perang Uhud. Tiba-tiba sekarang dibicarakan pelarangan riba lagi. Orang yang tidak mendalam perasaan halusnya tentang Al-Quran akan menyangka bahwa susunan Al-Quran itu berkacau balau saja, atau yang agak halus perasaannya merasa sebagai bunga rampai tentang berbagai soal saja. Akan tetapi, apabila dirasakan lebih dalam lagi, niscaya bertemulah peraturan antara serangkum ayat dengan serangkuman yang lain. Tadi diberi peringatan, jangan terlalu rapat berkawan dengan orang yang bukan golongan kamu, dan hendaklah kamu bersabar dan bertakwa dalam menghadapi musuh. Siapa yang dimaksud dengan yang bukan golongan kamu itu, dan siapa yang dimaksud dengan musuh-musuh yang memerangi Islam? Ialah orang Yahudi di Madinah ataupun orang musyrikin Mekah. Dengan apa kedua golongan itu memerangi Islam? Ialah dengan harta benda, dengan kekayaan, dan terkenallah pada zaman itu bahwa mata pencaharian hartawan-hartawan musyrikin yang terbesar ialah dari menernakkan uang, makan riba. Orang Yahudi pun demikian pula, ribalah mata penghidupan yang utama bagi hartawan-hartawan mereka. Sedang kaum muslimin di Madinah setiap hari ada hubungan jual beli, pinjam meminjam dengan mereka, maka di samping peperangan yang kerap kali terjadi dengan musyrikin dan perang dingin dengan Yahudi yang ada di Madinah, kaum muslimin pun hendaklah menghindarkan mata-mata pencaharian, penghisapan darah dengan menernakkan uang itu, supaya kehidupan muslimin dan sumber-sumber pencaharian mereka jangan sekali-kali menyerupai sumber hidup riba yang hina itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan takwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kemenangan. Ayat 130. Menurut keterangan ahli-ahli tafsir, inilah ayat yang mengharamkan riba yang mula-mula turun. Adapun ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah yang telah terlebih dahulu kita tafsirkan itu adalah termasuk ayat yang terakhir turunnya kepada Nabi. Menurut keterangan Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum Rasulullah SAW menerangkan riba yang berbahaya itu secara terperinci, beliau pun wafat. Akan tetapi pokoknya sudah nyata dan jelas dalam ayat yang mula-mula turun tentang riba yang sedang kita perkatakan ini. Riba adalah suatu pemerasan hebat dari orang yang berpiutang kepada yang berutang, yaitu ad'afan mudha'afatan. Ad'afan artinya berlipat-lipat, mud'afatan artinya berlipat-lipat, berganda-ganda. Dinamai juga riba nasi'ah, sebagai dahulu kita menafsirkan hal riba pada ayat 275 sampai 276 sampai dengan 279 surat Al-Baqarah. Kita terangkan, si berutang boleh terlambat nasi'ah membayarnya, bahkan yang berpiutang memang menghendaki supaya utang itu dilambat-lambatkan membayarnya. Karena bila bertambah lambat membayar, bertambah berlipat utang itu. Seorang berutang misalnya 100 rupiah, bolehlah dibayarnya tahun depan saja tetapi menjadi 200 rupiah. Kalau terlambat lagi setahun sudah menjadi 400 rupiah. Demikian seterusnya. Boleh pula diangsur membayar, tapi yang akan terangsur hanya bunga saja. Pokok utang sudah tertimbun oleh lipatan bunga, sehingga akhirnya dengan diri orang itu sendiri pun tidaklah utang itu akan dapat dibayarnya lagi. Inilah yang bernama riba nasi'ah. Secara jahiliyah yang berlipat-lipat, berganda-ganda itu. Dengan beginilah kaum Yahudi hidup, dan beginilah hartawan-hartawan Mekah memperkaya diri dan menindas orang yang melarat. Di ujung ayat disuruh orang beriman supaya takwa, yaitu memelihara baik-baik dan takut kepada Allah. Kalau itu tidak ada, takut kaum muslimin akan terjerumus kepada main riba. Maksud ajaran Islam bukanlah semata-mata memperbaiki hubungan dengan Allah, melainkan juga mengukuhkan hubungan sesama manusia. Sebagai ayat 112 di atas tadi, yaitu supaya jangan putus tali dengan Allah dan tali dengan manusia. Kedua sayap kehidupan inilah yang akan diperbaiki oleh Islam. Oleh sebab itu, jika riba cara jahiliyah itu masih ada, boleh dikatakan percuma menegakkan agama. Sekiranya orang diperintahkan solat berjamaah menghadap Allah, apalah arti jamaah kalau antara yang menjadi makmum itu ada seorang penindas atau lintah darat yang memeras darah kawannya, sedang makmumnya ialah orang yang dihisap darahnya itu. Pendeknya, riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan. Itulah sebabnya di dalam ayat disuruh supaya seorang mukmin takwa kepada Allah, karena orang-orang yang telah takwa tidak mungkin akan mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Dan di ujung ayat diterangkan pula bahwa janganlah memakan riba dan hendaklah bertakwa supaya kamu beroleh kemenangan. Barulah kejayaan di dalam menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Tidak ada penghiasapan manusia atas manusia berdasar kepada ridha Allah dan ukhuwah yang sejati. Dan hendaklah kamu takut akan api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ayat 131. Sebagaimana ketika melarang riba pada surah Al-Baqarah dahulu,
Ayat 275 dan 276. Orang yang memakan riba disangkutkan dengan kafir atau kufar. Maka di ayat ini pun bertemu. Yang hidup dengan riba selama ini ialah orang kafir, Yahudi dan musyrikin. Allah memberi peringatan kepada hambanya yang telah beriman jangan memakan riba pula. Seperti orang kafir itu sebab besar bahayanya, yaitu meruntuhkan masyarakat. Kalau orang yang beriman berbuat itu pula, apa arti imannya lagi? Kesalahan besar kaum musyrikin kepada Allah ialah kerana mereka menghisap darah dengan riba. Kalau sebagai orang beriman berbuat keduanya itu, atau salah satu dari keduanya, apakah arti pengakuan beriman? Meskipun mengucapkan syahadat, tetapi kelakuan adalah kelakuan kafir. Mulut tidak kafir, tetapi perbuatan kafir, sama juga dengan kafir, neraka juga tempatnya. Taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ayat 132. Taat kepada Allah dan Rasul, dilarang makan riba, hendaklah berhenti dari pekerjaan itu. Dan ada lagi yang diperintahkan, yaitu memperbanyak sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah atau tatau. Allah menjanjikan barang siapa yang meninggalkan makan riba dan membangun takwa, pastilah akan diberi kemenangan. Dan karena ketaatan diberi janji lagi, yaitu akan diberi rahmat. Cobalah kita renungkan rahmat yang dijanjikan ini. Di sini Allah memakai kalimat la'alla, artinya supaya atau mudah-mudahan. Kalau Allah telah memberi janji dengan la'alla, menurut ahli-ahli agama yang telah mendalami Al-Quran, janji itu memberikan pengharapan yang besar, sehingga sudah boleh dipastikan. Mari kita ambil suatu misal dalam masyarakat kita tiap hari. Pada suatu hari datanglah seorang kawan ke rumah saudara. Dia sangat terdesak dan memerlukan uang untuk modal hidup. Saudara tahu bahwa benar dia susah. Lantaran amat susahnya, maka dia datang meminjam dan berjanji akan membayarnya. Bahkan kalau perlu akan diberinya bunga. Dia tahu benar bahwa saudara seorang yang mampu dan pemurah. Kalau tidak telah mengetahui yang demikian, tidaklah dia mau menjatuhkan air mata di hadapan saudara, menghamparkan peranannya. Tiba-tiba saudara mengeluarkan uang sebanyak yang dia kehendaki dan saudara katakan bahwa ini bukan menjadi hutang baginya. Ini adalah zakat misalnya, atau ini adalah hadiah. Coba saudara pikirkan bagaimana penerimaan orang itu kepada saudara. Dan coba pikirkan lagi bagaimana rupanya dan bentuknya masyarakat yang punya jiwa yang demikian. Inilah yang dikatakan kemenangan. Sebab telah mencapai suatu masyarakat yang penuh rahmat, yaitu kasih sayang, cinta, santun, dan pemurah. Dan inilah kemakmuran. Inilah yang disebut dalam surah Al-Balad ayat 17, disebut suatu masyarakat marhamah. Tidak ada rasa benci dan dendam dari yang miskin kepada yang kaya, dan tidak ada rasa benci dan menghina dari yang kaya kepada yang miskin. Malah si miskin akan turut memelihara dan menjaga kekayaan si kaya, karena dia yakin bahwa dia mesti mendapat rahmat juga dari harta itu. Maka berfirman Allah selanjutnya, berlomba-lombalah kamu sekalian kepada ampunan Tuhanmu. Pangkal ayat 133. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang kedudukan tinggi ataupun derajat rendah, semuanya insaf akan kekurangan diri. Perintah Allah belum terlaksana semuanya, lalu semuanya berlomba memohon ampun dengan mulut dan dengan perbuatan, semuanya mencari rezeki yang halal. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ujung ayat 133. Berlomba-lomba memohon ampunan Allah, kaya dan miskin. Berlomba pula mengejar surga dengan berbuat amal, tolong-menolong, bantu-membantu sama manusia, dan taat menuruti perintah Allah dan Rasul. Maka bahagialah hidup di dunia, diliputi rahmat, dan tersedialah kelak surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Lantaran itu pelarangan riba dan penganjuran perlombaan berbuat baik, berderma, bersedekah, berkuakah, dan bernazar adalah mengandung makna yang lebih besar dan jauh, yaitu keselamatan pergaulan hidup di dunia yang didasarkan kepada takwa bagi keselamatan terus ke akhirat. Ayat selanjutnya menjelaskan lagi, yaitu orang-orang yang menderma dalam waktu senang dan susah, dan orang-orang yang menahan marah dan memberi maaf manusia, dan Allah adalah sangat kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 134. Di ayat ini diberikan tuntunan terperinci. Dan lebih jelas yang diperlombakan itu ialah kesukaan memberi, kesukaan menderma untuk mengejar surga yang seluas langit dan bumi, sehingga semua bisa masuk dan tidak akan ada perebutan tempat. Disebut dengan terang, yaitu dalam waktu senang dan dalam waktu susah. Orang senang berderma dan orang susah pun berderma. Orang kaya berderma, orang miskin pun berderma. Tidak ada yang bersemangat meminta, tetapi semua bersemangat memberi, sehingga si miskin pun tidaklah berjiwa kecil, yang hanya mengharapkan belas kasihan orang, meskipun dia tidak mempunyai uang, tetapi dia ada mempunyai ilmu untuk diajarkan atau tenaga untuk diberikan, seumpama mendirikan sebuah masjid di suatu desa. Yang kaya mempunyai uang membeli apa yang patut dibeli, yang mempunyai hutan bersedia kayunya ditebang untuk dijadikan tiang tonggak dan papan, dan yang ahli pertungkangan bersedia bekerja dengan tidak mengharapkan upah. Yang lain bergotong royong mengangkut pasir dan batu dari sungai.
kaum ibu masak nasi dan lauk pauk, serta mengantarkan makanan kepada orang yang bekerja. Semuanya berlomba-lomba mengejar surga yang luas lapang dan selapang langit dan bumi. Tidak bersempit-sempit, maka kalau ada yang mengecewakan atau membuat yang patut menimbulkan marah karena ada yang calih. Seumpama pepatah, ketika menggarap tanah, cangkul banyak berlebih, tetapi ketika membagi makanan, piring sangat berkurang. Hal ini bisa menimbulkan marah karena ada yang tufaili, yaitu orang yang bekerja malas tetapi makan mau. Maka mukmin yang berjiwa besar tidak mengambil pusing hal yang demikian. Dia asyik bekerja, mana dia peduli kalau ada yang malas. Bukan saja menahan marah, bahkan juga memberi maaf karena ada yang absen, ada yang mangkir. Ditahannya marah, diberinya maaf, sebab di dalam pekerjaan membangun masyarakat, ada orang yang datang tidak tepat pada waktunya. Orang-orang yang sudah marah, yang tidak dapat mengendalikan diri, sudah terlanjur mulutnya mengucapkan kata yang tidak-tidak. Entah memaki, entah menyumpah orang yang tidak mengenal kewajiban itu. Tetapi mukmin yang sejati berjiwa takwa dapat menahan marah dan dapat memaafkan. Benar sekali, sebab kemudian ternyata dia tidak datang pada waktunya karena ada saudaranya yang meninggal dunia, ada banjir menghambat, atau sekarang pecah ban mobilnya di jalan, rusak kendaraannya, atau berlanggar atau mendapat kecelakaan. Maka bagaimana orang yang telah terlanjur mulut memaki? Di akhir ayat Allah membukakan belas kasihannya lagi. Jika menahan marah dan memberi maaf serta diiringi pula dengan berbuat baik, Allah amat suka kepada orang yang berbuat baik. Di sini kita lihat tingkat-tingkat kenaikan takwa seorang mukmin. Pertama, mereka pemurah, baik dalam waktu senang maupun dalam waktu susah. Artinya kaya ataupun miskin berjiwa dermawan. Naik setingkat lagi yaitu pandai menahan marah. Tetapi bukan tidak ada marah, karena orang yang tidak ada rasa marahnya melihat yang salah adalah orang yang tidak berperasaan. Yang dikehendaki di sini ialah kesanggupan mengendalikan diri ketika marah. Ini adalah tingkat dasar. Kemudian naik setingkat lagi yaitu memberi maaf. Kemudian naik ke tingkat yang di atas sekali, menahan marah. Memberi maaf yang diiringi dengan berbuat baik, khususnya kepada orang yang nyaris dimarahi dan dimaafkan itu. Ini benar-benar menunjukkan jiwa yang terlatih dengan takwa. Maka tersebutlah perkataan bahwa pada suatu hari Imam Musa Al-Kazim hendak berwudu akan sholat subuh. Disuruhnya hambanya mencucurkan air wudu dari cerek yang telah disediakan air di dalamnya. Rupanya si hamba masih mengantuk, lalu disiramkannya air wudu itu. Seharusnya ke telapak tangan beliau, tetapi karena mengantuknya telah tersiram badan beliau dan basah baju beliau. Beliau kelihatan sudah hendak marah. Akan tapi hamba itu pun sadarkan dirinya dan hilang kantuknya melihat wajah beliau membayangkan marah itu. Segera budak itu membaca wal kaziminal ghaiza, dan mereka yang menahan marah. Beliau serta-merta sadar mendengar ayat itu, lalu beliau berkata, telah aku tahan marahku kepadamu. Lalu kata budak itu pula, wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada manusia. Serentak pula beliau jawab, aku beri maaf kesalahanmu buyung. Lalu budak itu melanjutkan membaca ayat sampai ke ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah amat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Terkejut terengah-engah budak itu demi mendengar sambutan beliau yang sekali-kali tidak disangka-sangkanya. Beliau menyambut, anta hurrun liwajahillah. Mula hari ini engkau kumerdekakan dan perbudakan semata-mata karena Allah. Demikianlah besarnya pengaruh ayat kepada orang yang beriman. Kabarnya karena itulah sebabnya Sayyidina Musa, cucu Rasulullah SAW, keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Talib itu diberi gelar kehormatan Musa Al-Kazim, Musa yang sanggup menahan marah. Di dalam menuju hidup yang demikian itu, tentu kita mafhum bahwa kita sebagai manusia tidak juga akan khali dari lalai dan alpa. Namun Allah tidaklah menutup rahmatnya bagi orang yang lalai dan alpa itu. Sebab itu selanjutnya firman Allah, dan orang-orang yang apabila pernah berbuat kekejian atau menganiaya diri mereka sendiri. Pangkal ayat 135. Entah terlanjur berbuat dosa, entah tertempuh jalan yang salah yang berarti mencelakakan dan menganiaya diri sendiri. Lalu mereka ingat akan Allah dan mereka pun memohon ampun dosa-dosa mereka. Mungkin di hadapan manusia bisa membela diri dan mengatakan bahwa yang salah itu bukan salah, tetapi di hadapan Allah tidaklah dapat berdusta. Maka oleh sebab itu jiwa telah dipenuhi oleh iman dan takwa. Segeralah dia sadar akan kebesaran Allah, lalu dia memohon agar diberi ampun. Itulah jiwa mukmin sejati. Tidak mau mengelak dari tanggung jawab dan membasuh tangan sambil berkata, bukan aku. Bahkan dengan tekun dia menyesali kesalahan, kelalaian dan kealpaan. Entah kegajian telah terperbuat dan langkah telah terdorong. Maka terhadap hamba-Nya yang seperti ini, Allah pun membuka tangannya. Terbayang firman-Nya seterusnya. Padahal siapakah lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah? Cobalah rasakan pertalian ayat ini. Niscaya akan timbul pertanyaan dalam hati kita. Sampai begitukah kasih Allah kepada hamba-Nya?
Memang, sebab si hamba telah menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun menyambut permohonan itu dengan penuh kasih mesra. Akan tetapi ada tetapinya di dalam lanjutan ayat yaitu, dan tidak mereka berketerusan atas apa yang pernah mereka kerjakan itu, padahal mereka mengetahui. Ujung ayat 135. Orang mukmin yang memohon ampun sungguh-sungguh dari keterlanjurannya, iaitulah yang tadi disambut Allah dengan firman-Nya. Siapakah lagi yang akan memberi ampun selain Allah? Marilah kemari, dosamu akan aku ampuni, jalanmu aku pimpin, akan tetapi jangan berulang lagi berbuat demikian. Itulah sebabnya panjang lebar pembicaraan ahli-ahli fikir Islam antara golongan Asy'ari dengan Mu'tazilah. Demikian juga kaum Khawarij memperkatakan bagaimana Islamnya orang yang berterus-terusan saja berbuat dosa. Orang Khawarij cepat saja memutuskan kafir, habis perkara. Orang Mu'tazilah mengatakan bukan kafir dan bukan pula Islam, tetapi baina wa baina, di antara ke antara. Islam benar tidak pula, kafir benar belum pula, dan ahli sunnah memberikan cap fasik. Maka berkatalah setengah ulama, bagaimanapun besar dosa diperbuat, asal benar-benar tobat niscaya akan diampuni. Akan tetapi bagaimanapun kecilnya dosa, kalau terus-menerus diperbuat menjadi besarlah dia. Demikianlah Allah menggariskan kehidupan orang yang beriman, yang mestinya mereka tempuh iman, amal, takwa, usaha, membentuk ciri, kasih sayang dan rahmat, pemurah dan dermawan, walaupun miskin, selalu berusaha memperbaiki diri, maka bagaimana Allah memberi penghargaannya atas mereka. Balasan bagi mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Pangkal ayat 136. Oleh sebab itu bertambah tinggi derajat iman seseorang, bertambah banyaklah dia memohonkan ampun dari Allah, insya Allah dia akan kelemahan dirinya, dan berusahalah dia selalu berbanyak amal yang baik dan mengurangi sampai habis segala perbuatan salah yang disengaja. Moga-moga Allah memberi ampunan dan surga pun tersedia pula. Alangkah eloknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Ujung ayat 136. Balasan Allah itulah yang senantiasa diharapkan oleh setiap orang yang beriman. Sebab iman tentulah menimbulkan amal. Dan amal itu mempertinggi mutunya, sehingga di dalam hidup yang pendek ini tidak pernah terjadi pengangguran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.